Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semuanya, kita sudah sampai di pertemuan yang kelima untuk mata kuliah kita, Soft Skills for Data Science. Dan hari ini kita akan belajar sesuatu yang menarik sekali. Jadi, kita akan coba lihat ya. Jadi, teman-teman semuanya, jadi untuk kita memiliki skills, khususnya soft skills sebagai data scientist. Nah, materi kita hari ini adalah Data Scientist Soft Skill for Business Insights. Artinya, bagaimana kita bisa memiliki soft skill yang diharapkan dari seorang data scientist untuk memberikan informasi yang berharga dan wawasan yang sangat berharga bagi dunia bisnis, gitu ya. Bisnis di sini bisa maknanya adalah berorientasi profit maupun yang tidak berorientasi profit seperti untuk government, kemudian international organization maupun non-profit organization. Jadi kita akan mengulas ya bagaimana soft skill-nya tersebut digunakan. Nah, teman-teman semuanya, jadi materi kita nanti akan fokus ke 4 hal ya. Di pertemuan kali ini kita akan fokus ke 2, yaitu data scientist soft skill dan juga untuk customer segmentation. Nah, berikutnya, di pekan depan kita akan fokus ke market basket analysis dan juga ke branding. Nah, rekan-rekan semuanya, mungkin banyak yang tahu ya bahwa kita sudah memiliki data yang sangat melimpah. Ya. Nah, data yang melimpah tadi dengan teknologi saat ini, rekan-rekan sekalian, mau sadar maupun tidak sadar, ya, dan kita menginginkannya ataupun tidak, ya, teknologi saat ini sudah memungkinkan manusia, termasuk kita semua, memproduksi aneka data yang jumlah dan ukurannya sangat besar. Contohnya, kita punya transaksi jual beli, gitu ya. Nah, mungkin teman-teman banyak yang familiar gitu ya dengan transaksi-transaksi jual beli seperti ini ya. Ini dilakukan secara real time dan juga semua orang banyak yang menggunakan ini ya. Jumlahnya besar, kemudian ukuran datanya juga sangat besar, dilakukan secara real time. Kemudian rute perjalanan, nah mungkin pernah yang menggunakan aplikasi-aplikasi seperti ini dari satu tempat ke tempat yang lain. Rute perjalanan ini seringkali kita sadari maupun tidak kita sadari, kita sengaja maupun tidak kita sengaja, memang akan menyimpan data yang terus dihasilkan dari semua aktivitas kita dan juga sosial media gitu ya. Jadi sosial media juga memberikan dampak yang sangat besar. Nah, konsep dari data science itu adalah bagaimana dia mengkombinasikan ya rekan-rekan semuanya dari kemampuan statistika ya untuk merangkum dan juga memodelkan data, kemudian kemampuan dari computer science atau IT. Nah, di computer science atau IT ini lebih ke penggunaan teknologi, kemudian kemampuan untuk melakukan programming, ya, mendesain, membuat algoritma, ya, membuat tools, gitu ya, yang bisa menyimpan dan memproses serta memvisualisasi data secara efisien. Nah, kemudian selain itu, tentu saja dibutuhkan adalah domain expertise, gitu ya. Artinya apa? Seseorang misalnya tidak bisa dia menjadi seorang data scientist di bidang kesehatan tanpa dia memahami tentang domain keilmuan di bidang kesehatan. Atau misalnya seseorang tidak mungkin dia bisa menjadi data scientist di bidang pertanian misalnya tanpa memiliki basic-basic mengenai pertanian gitu ya. Nah, domain expertise ini diperlukan untuk bisa merumuskan pertanyaan yang tepat serta menempatkan jawaban sesuai dengan konteks teori yang terkait. Misalnya, ketika seseorang ingin membuat sebuah inovasi di dalam data science, maka dia perlu mengidentifikasi problemnya apa, permasalahan yang dihadapi apa yang dibutuhkan, ya. Kemudian bagaimana saya melakukannya, begitu ya. Nah, ini diperlukan pengetahuan dari domain atau business knowledge. Nah, data science mengkombinasikan ketiga-tiganya sehingga bisa merangkum, memodelkan data, membuat program, dan juga memiliki kemampuan untuk mengintegrasikannya dengan domain atau pengetahuan di bidang tertentu. Nah, rekan-rekan semuanya, di dalam data science ini kita mengenal bahwa keilmuan ini mencoba menganalisis dari data mentah, raw data, kemudian kita bagaimana bisa mengekstraksi informasi yang berharga dari sana, pengetahuan yang berharga, valuable knowledge. Untuk apa? Untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, sehingga kita tahu nih bahwa kalau di dalam piramida pengetahuan, data itu posisinya di paling bawah.
Jumlahnya paling banyak, tapi value-nya paling kecil. Gitu ya. Jadi ini adalah piramida kuantitas, kemudian ini adalah piramida kualitas atau nilainya. Data jumlahnya sangat banyak sekali, tapi nilainya, tingkat keberhargaannya itu rendah sekali. Sebagai contoh misalnya, saya punya data absensi pegawai gitu ya di seluruh Zimbabwe, gitu kan. Jumlahnya banyak. Apakah berharga? Oh, belum tentu berharga, gitu kan. Terus misalnya saya punya data absensi mahasiswa di seluruh Indonesia. Siapa berangkat jam berapa, pulang jam berapa, dan seterusnya. Ya, pegawai juga, gitu. Nah, ini hal-hal yang selalu kita peroleh, gitu ya. Tapi manfaatnya apa, gitu ya? Value-nya rendah sampai dia menjadi information, kemudian sampai dia menjadi knowledge, sehingga data tersebut harus diolah menjadi pengetahuan supaya makin bermanfaat atau valuable bagi manusia. Nah, tujuan dari data science itu ke sana. Jadi kita bisa memperoleh insight atau pengetahuan yang berharga dari data yang ukurannya besar. Nah, kenapa harus dibatasi pada ukurannya besar? Karena kalau datanya hanya berukuran kecil, maka kita nggak memerlukan kemampuan secara khusus. Kita bisa mengerjakannya secara manual. Tidak perlu menggunakan sebuah teknologi atau sebuah kemampuan programming misalnya, ya. Nah, serta membuat keputusan yang lebih akurat dan terpercaya untuk menghasilkan keuntungan yang lebih baik. Nah, sumber datanya dari mana saja biasanya? Nah, lalu siapa yang akan memanfaatkannya? Sumber data bisa macam-macam, bisa dari survei, kemudian bisa dari data transaksi, data perilaku pengguna, data sosial media, atau bahkan data mobile. Data mobile misalnya seseorang bepergian dari mana ke mana, kemudian melalui rute yang mana, ya, kemudian apakah dia berhenti di rute tertentu, sehingga saya bisa menawarkan rekomendasi untuk tujuan wisata, misalnya. Nah, kemudian kita akan lihat apakah semua dari sumber data ini dimanfaatkan oleh setiap orang, belum tentu. Ya, oleh karena itu kita perlu 5W. Who, what, where, when, dan why. Nah, siapa yang memerlukan data tadi, kemudian apa yang akan diambil dari data tadi, ya, di mana, gitu ya. Mungkin kita akan fokus di mana ada data di misalnya di kutub utara, wah, tapi tidak kita perlukan atau sangat sedikit manfaatnya buat kita. Nah, terus kapan? When? Datanya sudah 2000 tahun yang lalu. Wah, ini sudah mungkin nggak relevan lagi misalnya. Terus kenapa data tersebut kita perlukan? Apakah ada kaitannya dengan problematika yang kita hadapi dalam sehari-hari? Nah, sehingga untuk menarik business insights, kita akan ada mempelajari ada 3 contoh nih. Ini yang nanti diperlukan dari sisi soft skill dari teman-teman, yaitu customer segmentation, bagaimana kita fokus untuk menangani semua pelanggan atau semua customer. Ya, kemudian market basket analysis, yang ini fokusnya nanti ke data transaksi dari pembelian atau data transaksi dari interaksi kita dengan pengguna layanan. Nah, kemudian branding ini adalah komprehensif, nantinya kita melihat dari keseluruhan data. Nah, sumber datanya dari mana? Sumber data bisa kita peroleh. Kalau yang datanya sifatnya agregat, ya, dan juga sifatnya indikator saja, kita bisa peroleh dari BPS misalnya. Ini data-data yang berupa data ekonomi, sosiodemografi, business survey, dan sensus. Lalu juga dari World Bank. Ini mungkin banyak yang nggak tahu bahwa di data.worldbank.org kita bisa peroleh data sampai ke country level, sampai ke tingkat negara, sehingga detail. Kemudian data IMF, nah, kemudian data ASEAN, ini ASEAN Stats, punya data sampai ke Asia Tenggara. Kemudian dari ASEAN Development Bank, ini kumpulan data-data yang agregat yang teman-teman bisa gunakan untuk mencoba dan juga menggali insights, gitu ya. Nah, untuk customer segmentation sendiri, ya rekan-rekan semuanya, kita harus tahu bahwa eh, yang diperlukan di soft skill dalam customer segmentation yang utama adalah tidak memperlakukan semua pelanggan dengan sama. Kita harus memiliki priority, kita juga harus memberikan perlakuan yang spesial, ya, untuk orang tertentu. Ya, kenapa? Berdasarkan kebutuhannya, berdasarkan apa? Karakteristiknya. Sehingga apa? Sehingga kita bisa memaksimalkan tingkat kepuasan dari masing-masing segmen. Sehingga
Customer segmentation adalah kita membuat segmen, kita membuat pengelompokan dari masing-masing customer yang memiliki kesamaan karakteristik. Ya, yang artinya apa? Nanti transaksi kita akan menjadi lebih baik. Baik di sini saya berbicara mengenai pelanggan dalam arti bisnis menghasilkan profit maupun pelanggan dalam arti government. Pelanggan dalam arti government berarti masyarakat secara umum. Atau international organization berarti mitra-mitranya. Atau apa non-profit organization, lembaga swadaya masyarakat. Nah, berarti adalah mitra-mitranya. Nah, akhirnya artinya semua tetap kita kelompokkan supaya apa kita bisa memaksimalkan pencapaian dari KPI yang kita miliki, gitu ya. Nah, rekan-rekan semuanya ada beberapa manfaat yang utama nih. Kenapa kok kita harus melakukan customer segmentation? Yang jelas adalah seringkali kita memiliki sumber daya yang terbatas, baik sumber daya dari sisi waktu, kemudian sumber daya dari sisi materi atau uang, kemudian sumber daya dari sisi tenaga, kemudian dari sisi sumber daya manusia dan seterusnya. Karena terbatas sehingga kita perlu memiliki prioritas, gitu ya. Tidak satu target untuk semuanya. Nah, misalnya nih teman-teman semuanya, mungkin pernah belanja ke minimarket gitu ya, kemudian ditanya, apakah mau beli ini sekalian Kak, misalnya. Nah, kalau misalnya seperti itu bagaimana? Apakah pasti kalian akan apa namanya membelinya? Belum tentu mungkin. Nah, padahal dalam strategi marketing tidak ada produk yang jelek, yang ada adalah marketing yang jelek, gitu kan? Sehingga bagaimana caranya kita menjual produk yang tepat ya kepada pelanggan yang tepat. Nah, berarti kan kita harus melakukan segmentasi. Nah, wah berarti kalau begitu saya harus tahu nih, apakah saya menawarkan semua barang ke semua orang? Wah, ini wasting resources, ya, menghabiskan sumber daya. Tapi kalau kita melakukan pengelompokan, nah, targeted campaigns, ya, brand recognition, efficient communication, dan tentu saja adalah prioritas yang lebih baik. Bagaimana memaksimalkan budget dari perusahaan atau lembaga yang di mana kita bekerja. Nah, apa saja sih karakteristik-karakteristik dari karakteristik-karakteristik dari pelanggan atau customer ya kita bisa melihatnya dari geografi ya karena kita bisa menjual apa saja tapi di mana gitu kan. Nah, kepada siapa gitu kan dan kapan gitu kan. Harga berapa ya sehingga kita perlu nih melihat dari sisi geografinya di mana dia tinggalnya kemudian siapanya ya apakah ini laki-laki ataukah perempuan ya kan. Rekan-rekan misalnya mau membuat inovasi dengan penjualan sebuah produk gitu kan produknya suatu produk apa namanya coklat gitu ya, coklat tapi nuansa Korea. Nah, sebaiknya ini kita jual ke laki-laki atau perempuan? Nah, mungkin laki perempuan. Terus kemudian sebaiknya dijual ke yang usia masih ABG ataukah sudah usia lansia? Oh, mungkin ABG. Nah, terus kemudian apakah yang tingkat ekonomi tinggi, sedang atau rendah? Nah, tergantung pricingnya. Nah, kemudian kita jual di apa namanya di jam kerja ataukah kita jual di tengah malam? Nah, ini kan berbeda, ya. Nah, ini yang kemudian kita manfaatkan. Ini juga yang kemudian digunakan oleh banyak apa namanya perusahaan besar, misalnya Facebook. Facebook mengetahui dari aktivitas teman-teman semua, ya, di mana belanjanya, terus kemudian browsing history dan seterusnya sehingga mungkin rekan-rekan akan tahu nih bahwa wah saya baru membicarakan tertentu kok tiba-tiba dapat iklan gitu ya. Nah, terus kemudian jenis handphonenya dan beberapa data yang lain mereka tahu sehingga sebenarnya yang menjadi lebih penting adalah bukan kita apa namanya memiliki informasi tentang produk kita, tapi bagaimana kita memiliki informasi mengenai pelanggan kita. Mungkin teman-teman banyak yang tahu bahwa di dalam beberapa perusahaan mereka memiliki namanya kartu member, gitu ya. Misalnya berbelanja sesuatu ditawarin, mau memiliki kartu member kah, gitu kan? Apakah manfaatnya apa manfaatnya? Oh, manfaatnya nanti mendapatkan diskon dan seterusnya. Nah, kemudian apa yang sebenarnya mereka harapkan dari kita? Data kita, ya, transaksi apa yang kita lakukan, terus kemudian informasi tentang diri kita, sehingga apa? Mereka bisa melakukan pengelompokan customer segmentation dengan sebaik-baiknya.
Nah, rekan-rekan sekalian, ada satu teknik yang paling mudah dan cukup efektif ya di dalam melakukan customer segmentation. Yang pertama disebut sebagai RFM. RFM ini recency, frequency, and monetary. Nah, recency, frequency, and monetary ini membagi pelanggan atau customer kita ke dalam tiga metrik. Metrik yang pertama adalah metrik recency. Seberapa terkini dia berinteraksi atau membeli dari kita. Nah, kalau ada pelanggan baru beli dari kita seminggu yang lalu dan baru beli dari kita 5 tahun yang lalu, mana yang lebih penting? Seminggu yang lalu, gitu kan? Nah, semakin terkini dia dengan kita berarti semakin penting harusnya. Frekuensi, nah seberapa sering? Pelanggan yang beli kepada kita 100 kali dengan pelanggan yang baru beli kepada kita 1 kali, mana yang lebih penting? 100 kali harusnya diberikan prioritas yang berbeda. Frekuensi. Monetary, ada yang beli kepada kita 500 juta, kemudian ada yang beli 50 ribu. Mana yang itu saja lebih penting? Monetary. Nah, sehingga kita bisa melakukan pengelompokan di sini ya. Nah, contohnya mudah sekali ini, customer transaction yang sangat mudah. Ini ada customer ID nomor 1, dia pelanggan pertama, dia baru beli dari kita 4 hari yang lalu. Ya, sudah beli sebanyak 6 kali dan dia menghabiskan 540 ribu belanja ke kita, ya kan, dan seterusnya. Nah, dari sini mungkin teman-teman bisa lihat ini, wah yang ini pelanggan nomor berapa? Nomor 9, wah dia belinya banyak sekali kepada kita ya, 2.630.000 ya, dan sudah beli 15 kali. Wah, ini mah penting nih. Nah, 34 hari yang lalu. Nah, sebenarnya seperti itu. Nah, yang lain, apakah kita akan memelototi satu persatu? Wah, tentu saja tidak. Kita akan menggunakan namanya RFM scores. R-score atau recency score kita akan mengelompokkan atau mengkategorikan, membuat peringkat ya dari pelanggan-pelanggan kita berdasarkan keterkinian dia berinteraksi dengan kita. Semakin terkini semakin tinggi skornya. Nah, skornya mulai dari 1 sampai 5 ya. Kemudian F-score atau frequency score. Kita memberikan skor yang paling sering dengan kita, F-score-nya paling tinggi. Misalnya 5. Itu kan yang paling jarang beli dari kita skornya 1. Ya, kemudian M-score monetary, seberapa banyak dia beli sama kita. Semakin banyak, semakin tinggi skornya, gitu kan, M-score-nya. Nah, kemudian kita bisa buat RFM score, menggabungkan ke semuanya, mana yang paling tinggi, gitu kan. Nah, kalau sudah paling tinggi, kita akhirnya bisa membuat pengelompokan, gitu kan. Nah, data driven customer segmentation, mana customer yang masuk sebagai champion. Wah, ini nggak boleh lepas, gitu kan. Mana yang sudah menjadi loyal customer, gitu kan, loyal customer. Mana yang menjadi potential loyalis, ya. Mana yang hibernating, mana yang at risk, ya. Mana yang need attention, ya. Mana yang new customer, mana yang promising. Nah, sehingga apa? Kita bisa memberikan perlakuan yang berbeda, gitu kan. Kita bisa memberikan marketing campaign yang berbeda untuk mereka. Ini adalah soft skill yang penting sekali. Nah, sehingga rekan-rekan sekalian, kalau saya punya nih data transaksi seperti ini tadi sangat simpel. Sekarang kita buat yang lebih realistik. Ya, ini ada invoice-nya. Pembeliannya kapan, dia membeli apa, berapa jumlahnya, ya, harganya berapa, nama customer-nya siapa. Gitu kan. Nah, ini datanya. Dari sini, ya, maaf. Dari sini kita bisa menghasilkan nantinya seperti ini, gitu ya. Mana yang jadi champion, mana yang at risk, ya, risiko about to sleep, mana yang promising, ya kan? Mana yang potensial loyalis, mana yang hibernating, udah lama banget nggak beli sama kita, hibernating. Nah, dari sinilah contoh customer segmentation berdasarkan apa? Transaksi dia kepada kita. Nah, tapi kita juga bisa menggunakan eh, ini informasi yang kemudian kita bisa peroleh segmen-segmennya. Artinya, kita harus memberikan perlakuan yang berbeda kepada masing-masing customer. Nah, teknik yang kedua adalah teknik clustering, teman-teman ya. Kalau tadi hanya berdasarkan transaksi dia dengan kita. Yang berikutnya adalah berdasarkan apa? Berdasarkan karakteristik mereka, demografinya, geografi, dan seterusnya. Kemudian preferensinya mereka, ya behaviornya mereka. Nah, kita bisa mengelompokkan dengan menggunakan clustering. Clustering ini prinsipnya adalah kita mengelompokkan data secara alami ke dalam beberapa cluster atau kelompok. Ya, sehingga nanti di satu kelompok atau satu cluster itu semirip mungkin dan antar cluster seberbeda mungkin. Nah,
Tapi nanti ada dua nih, ada hard cluster, bisa soft cluster. Apakah seseorang itu kemudian masuk ke dalam satu kategori atau satu cluster, ataukah dia boleh ikut dua-duanya, gitu kan? Kalau hard cluster harus satu, jadi dia satu customer cuma bisa masuk ke satu kelompok. Kalau soft cluster boleh, gitu kan? Boleh. Nah, jadi contohnya seperti ini nih. Saya ini sebenarnya adalah penggemar Inter Milan gitu kan, ataukah Barcelona misalnya. Kalau kita pakai ini misalnya tentang bola. Kalau pakai hard cluster maka hanya ada dua nih, apa namanya, Inter Milan fans atau Barcelona fans. Tapi kalau kita pakai soft cluster, oh boleh kok. Ya, ada yang hard die hard apa namanya, Inter Milan, ada yang die hard Barcelona, ada yang di tengah-tengah. Aku suka kok. 53% hati saya untuk Barcelona, 47% untuk Inter Milan, dan seterusnya ada derajat. Ini soft cluster. Nah, tergantung kita bagaimana mengelompokkan nanti customer-nya. Tapi ada dua mekanisme ini. Nah, salah satu teknik yang paling mudah adalah dengan menggunakan K-means. K-means ini adalah teknik paling mudah. Ya, kita akan menentukan berapa kelompoknya, berapa klaster yang mau kita buat, berapa kelompok pengguna yang akan kita targetkan. Bagaimana menentukannya? Oh, kita memiliki sumber daya nggak untuk membuat berapa marketing campaign? Wah, kita bisa sampai 1.000 marketing campaign, Pak. Ya, masa? Bisa sampai 3 marketing campaign. Oke. 3 marketing campaign. Sehingga nanti ada 3 tim yang memfollow up. Oke, good. Nah, ya kita punya data pelanggan, maka kita akan memilih jumlah cluster yang diinginkan. Ya, kemudian kita inisialisasi nanti pusat-pusat klasternya, kemudian kita akan melakukan pengelompokan berdasarkan jarak yang terdekat dengan pusat klasternya. Nah, ini visualisasinya. Nah, jadi dengan K-means dia akan menempatkan secara random di sini, misalnya membuat jadi 4 ya, 4 kelompok. Nah, dia akan membuat pengkategorian gitu ya sampai dia mencapai solusi yang stabil gitu ya. Nah, sehingga kita akan memperoleh pengelompokan yang sesuai gitu ya. Nah, ini misalnya artinya kita kelompokkan secara alami. Ini kan tadi end clustering adalah mengelompokkan secara alami gitu kan, bagaimana karakteristik dari pelanggan-pelanggan kita. Nah, misalnya nih, saya punya karakteristik atau data-data mengenai pelanggan adalah dari sisi people-nya, kemudian dari produknya sendiri, kemudian lokasinya di mana dia membeli, place-nya, kemudian apakah dia mengikuti promotion yang kita berikan, misalnya seperti itu ya. Nah, sehingga kita bisa membuat apa namanya, korelasi nanti ya seperti ini ya. Lalu kita akan melihat asosiasinya, apakah suatu pelanggan ya, bagaimana pola pembeliannya. Ya, misalnya nih, pelanggan yang memiliki sarjana gitu ya, atau namanya gelar sarjana, ternyata banyak yang membeli gitu ya, dan seterusnya. Kita bisa membuat seperti ini. Nah, untuk menentukannya bagaimana jumlah klasternya? Saya kira-kira perlu berapa nih jumlah klaster yang perlu saya buat? Ada namanya teknik sebagai elbow method. Nah, di elbow method ini kita mencoba beberapa jumlah klaster, kemudian kita melihat mana yang hasilnya terbaik gitu ya. Nah, ini kita menggunakan elbow method. Nah, artinya kita kemudian membuat karakteristik-karakteristik dari pelanggan. Nah, bagaimana? Oh, ternyata secara umum tuh ada 4 klaster gitu ya. Kemudian bagaimana pola pembeliannya dia. Nah, kalau kita lihat seperti ini ya, teman-teman semua, sehingga kita bisa memiliki customer karakteristik untuk semuanya. Misalnya untuk yang pola pembeliannya tertentu, kita memberikan marketing campaign tertentu. Yang suka membeli tertentu, kita memberikan marketing campaign tertentu. Nah, mungkin sampai di sini ya materi kita hari ini, teman-teman, mudah-mudahan bisa memberikan tambahan soft skill ya untuk kita semuanya, sehingga kita bisa menerapkan ya data scientist soft skill kita untuk business insight ya. Nah, kalau ada pertanyaan dari rekan-rekan semuanya, silahkan nanti disampaikan ya. Terima kasih, saya tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.